Halo Bapak Ibu guru sekalian, refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya. Ini adalah ilustrasi diri saya sebagai pembelajar merdeka yang dapat menginternalisasi semboyan Ingarso Sungtulodo, Ingmadia Mangunkarsa, Tutwuri Handayani. Buat saya, intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, karena kemerdekaan menjadi tujuan pelaksanaan pendidikan adalah pengajaran, haruslah berfaedah bagi pembangunan jiwa dan raga bangsa. Untuk itu, bahan-bahan pengajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan hidup rakyat. Sesuai dengan pesan Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, bahwa sejatinya pendidikan tidak boleh dimaknai sebagai paksaan. Kita harus menggunakan dasar tertib dan damai, tata tentram, dan kelangsungan kehidupan batin. Kecintaan pada tanah air menjadi prioritas, karena ketetapan pikiran dan batin itulah yang menentukan kualitas seseorang. Pendidikan harus berpusat kepada peserta didik tanpa meminta suatu hak, artinya tulus mendampingi anak menemukan potensinya dan jati dirinya tanpa paksaan. Poin kedua, Bapak Ibu, yang harus kita ingat, proses pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara dilakukan dengan pendekatan budaya yang ada di lingkungan anak-anak. Untuk menyempurnakan perkembangan budi pekerti, anak-anak kita tidak boleh melupakan dasar dan segala unsur-unsur kebudayaan di masing-masing daerah. Ki Hajar Dewantara membentuk sistem pendidikan yang bersumber pada kebudayaan sendiri dan kepercayaan atas kekuatan sendiri untuk tumbuh. Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa mendidik anak bukan memberi pengetahuan, akan tetapi baru berusaha akan sempurnanya rasa pikiran. Oleh karena itu, proses pembelajaran diumpamakan bagaimana seorang petani dalam bercocok tanam, yaitu setiap proses penanaman berbagai bibit harus sesuai prosedur dan tahapan untuk bibit tersebut, hingga sampai proses membuahkan hasil panen yang melimpah. Dan hal ini juga yang terjadi terhadap siswa supaya betul-betul dilayani sesuai dengan kriterianya dan bergerak dan berputar sesuai dengan sumbunya. Jangan sampai kita mengecam anak bodoh hanya karena dia tidak bisa membaca. Poin ketiga, hal yang dilakukan guru agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud adalah bagaimana memahami karakter dan kriteria peserta didik untuk bisa memahaminya sehingga mampu menerapkan berbagai metode pengajaran dan model-model pembelajaran terhadap anak. Perlu diterapkan hal berbeda dalam hal proses belajar mengajar di kelas dengan cara mempersiapkan bahan ajar dan model pembelajaran supaya anak yang memiliki kemampuan berbeda terhadap mata pelajaran bisa berkembang dan tidak menjadi minder atau merasa malu karena merasa tertinggal dengan teman sekelasnya. Yang terakhir dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya terapkan adalah mengajar anak sesuai dengan kebutuhannya. Saya kerap memulai pembelajaran dengan bertanya seputar keseharian anak untuk menggali informasi terkait diri anak, apa yang dia kerjakan sebelumnya, dan juga saya harus memahami psikologi seorang anak. Apakah dia datang ke sekolah dengan merasa tertekan atau bagaimana? Saya kerap mengambil waktu luang untuk bertanya dan menyelesaikan permasalahan siswa, bisa masalah dari rumah, proses belajar yang tidak mendukung, atau terkait permasalahan dan kendala dalam hal belajar, supaya dicarikan solusinya. Demikianlah Bapak Ibu refleksi diri saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Juga marilah menjadi guru yang bisa menginspirasi peserta didik dan juga semua orang. Salam guru penggerak, merdeka belajar.